Kemudian ayat selanjutnya, ayat 3. Wa in khiftum alla tuqsitu fil yatama fankihu ma taba lakum minan nisa. Fankihu ma taba lakum minan nisa'i mathna wa thulatha wa ruba'. Fa in khiftum alla ta'dilu fawahidatan aw ma malakat aymanukum. Dzalika adna alla ta'ulu. Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap hak-hak perempuan yatim, bila mana kamu mengawininya, maka kawinilah wanita-wanita lain yang kamu senangin. Dulu, nih zaman dulu lagi nih, ketika ada seorang mengurus anak yatim perempuan, ini anak yatim perempuan cakep lagi, hartanya ada begitu. Maka yang ngurusin tertarik, yang ngurusin ya nggak apa-apa, bukan ponakan. Kalau ponakan nggak boleh, ya mungkin siapa kali begitu. Yang penting nggak ada hubungan mahram. Dia mengurus perempuan anak yatim masih kecil, kemudian hartanya ada dan orangnya cantik. Kalau gitu buat gua aja dah, kan begitu. Ya nggak apa-apa. Cuman jeleknya kata zaman dulu mas kawinnya nggak dikasih. Lu kan gue yang ngurusin, lu nggak pakai mas kawin dah, begitu. Ini kan kebangetan. Bangetan ini, digampangin, mentang-mentang dia ngurusin. Mentang-mentang dia ngurusin. Itu nggak boleh dan dia nggak berlaku adil akhirnya. Dengan misalnya ya maaf dia punya istri lagi misalnya. Kemudian mau nikah lagi dengan anak yatim. Saudara, menikah itu boleh anak maaf nih yang belum balik, walaupun pemerintah melarang. Ada Syekh Puji yang ditangkap itu di penjara gara-gara menikah dengan perempuan yang belum dewasa menurut undang-undang. Ya. Menurut agama nggak apa-apa. Bahkan maaf ya, menikah dengan perempuan yang belum balik boleh. Yang penting kan jangan berhubungan badan. Ini maaf ngomong ini, walaupun di masjid saya ngomong dah. Gak apa-apa, yang penting tidak berhubungan dulu, gak ada masalah. Ya. Jadi agama gak melarang, tapi undang-undang lain lagi. Ya. Undang-undang manusia dengan undang-undang Allah. Undang-undang Allah membolehkan begitu, tapi undang-undang manusia gak membolehkan. Kalau kita kerjain, ditangkap. Ya, udah jangan dikerjain, enak ditangkap di penjara. Nah, jadi begitu saudara-saudara. Nah ini cerita anak yatim zaman dulu ini, ya, dia menikah ya dengan anak yatim yang diurus. Padahal dia udah punya istri begitu. Nanti dia gampangin tuh hak anak yatim, digampangin. Akhirnya kan berlaku nggak adil. Kan anak yatim kan istrinya, yang tua istrinya juga. Nah dia nggak berlaku adil, jomplang begitu. Ya, itu memang ada hadis itu, siapa-siapa yang nggak adil, punya istri dua dan seterusnya, nanti di hari kiamat pundaknya miring sebelah. Emang enak miring sebelah? Pundak bisa miring sebelah. Yang nggak adil saudara-saudara. Cuman yang ente perlu tahu, apa sih yang adil itu? Ya, supaya adil kalau kita punya istri lagi lebih dari satu, yang adil adalah gilirnya. Gilirnya amen nafkahnya, bukan berhubungan badan. Nah, ini biar jelas ini omongan. Ya, ini saya ngomong panjang apa ya enggak saya ngomong dalam-dalam dah. Soalnya bahaya saya ngomong dalam-dalam beginian. Pokoknya saudara-saudara, pengertian adil gilirnya harus sama. Misalnya ini di istri tua 2 hari ya. Enggak apa-apa 2 hari. Ntar istri muda 2 hari, ntar yang satu lagi terus 2 hari 2 hari begitu. Kalau sehari, biar berlaku adil. Masalah lu mau sekasur, mau kaget itu urusan ente. Itu kan gak dibuat-buat itu. Oh paham apa enggak ini? Ini kan 40 tahun ke atas omongan. Iya, mau sekasur, mau kaget itu urusan gak apa-apa. Yang penting orangnya jedok di situ. Biar adil. Kalau nggak datang nggak bisa itu. Kemudian masalah nafkah harus adil. Yang anaknya 5 banyakan, yang anaknya 1 dikitan masih mau sama. Allah, kalau sama malah nggak adil. Bini muda anaknya 1 dikasih sehari 500.000.
Bini tua, anaknya 500.000 juga. Biar adil. Ini sih adil blow on ini saudara-saudara. Ingat ya, pengertian adil nggak mesti sama. Justru adil itu yang beda dibedain, yang sama disamain. Nah ini beda. Istri pertama istrinya anaknya 1, istri kedua anaknya 5. Oh kok sama-sama dikasih. Katanya biar adil. Itu adil blow on itu. Salah saudara-saudara ya. Adil itu yang beda dibedain, yang sama samain. Ya, kalau istri yang muda anaknya 5, istri tua anaknya 5. Nah ini yang mesti adil. Nggak lihat muda tua dah. Adil di sini, masalah nafkah begitu. Itu yang diminta dalam agama. Maka tuh orang bisa adil, saudara-saudara. Kan banyak orang tuh yang membenci punya istri lebih dari 1. Itu khususnya orang-orang bule begitu ya. Ya, tapi mereka boleh jajan sembarangan, kan kacau tuh urusan. Nikah resmi nggak boleh 2. Tapi kalau kesono kemari boleh saudara-saudara. Itu semprul tuh orang itu tuh. Kacau banget, ya itu undang-undang sono itu. Kalau kita Islam belak-belakan, resmi, menikah dengan resmi. Untuk tanggung jawab kepada istri yang kedua. Terus begitu. Ya. Jadi saudara-saudara, ya istilahnya dalam Islam boleh istri 2 supaya adil, syaratnya adil. Adil itu nggak berat. Nah kalau adil hati, nggak ada yang bisa adil. Maksudnya Pak, adil cinta. Itu nggak bisa yang adil. Nggak usah ame istri, inti ame anak-anak aja, beda nih di hati. Mungkin lebih senang ame si yang ini, mungkin lebih senang ame yang itu. Ya biarin, masalah hati. Yang penting secara praktek harus adil. Jangan lebih cinta ame yang muda, nginepnya 3 hari. Yang tua cuman sehari. Ini yang nggak adil nih, miring sebelah pundaknya. Ini kok semangat banget ngomong, saya bingung jadinya. Padahal bininya atuh, lagu banget. Demen aja ngomong saudara-saudara. Itu nggak adil itu. Jadi masalah hati nggak ada yang bisa adil. Ya, Nabi Muhammad sendiri nggak bisa adil sudah dalam masalah hati. Ya, misalnya dia lebih cinta kepada Aisyah, nggak apa-apa. Yang penting gilir tetap sama begitu. Itu yang kadang-kadang orang salah artiin. Dibilang Islam kan melarang untuk punya istri lebih dari 1 karena syaratnya adil. Siapa yang bisa sih adil? Begitu ngomongnya. Iya. Kalau nggak ada yang bisa adil, ya nggak mungkin ditulis dalam Al-Quran. Nggak mungkin siapa yang bisa adil. Tapi kan adil bisa. Yang diminta oleh agama istilahnya adil zohir, bukan adil batin. Adil batin susah, ya. Adil batin susah para hadirin. Ente lebih sayang ini, lebih sayang itu, silahkan. Tapi jangan sampai mentang-mentang lebih sayang ini, prakteknya, gilirnya, pemberiannya lebih banyak. Ini yang nggak boleh. Ini yang nggak boleh, ya. Jadi saudara-saudara, kita lihat ayat Quran ini. Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap hak-hak perempuan yatim. Karena yatim di sini yang dinikahin, dia ngurusin, ya, dia yang nikahin akhirnya menikah dengan anak yatim tadi ya, maka dia akibatnya menyepelekan hak anak yatim lantaran dia ngurusin begitu. Ini jadi nggak adil, ya, maka dilarang oleh agama katanya. Jadi dikatakan, saya ulangin lagi, dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap hak-hak perempuan yatim bila mana kamu mengawininya, maka supaya tidak kejebak dalam ketidakadilan, maka kawinilah wanita-wanita lain yang bukan yatim, wanita yang biasa udah begitu, yang kamu senangin. Nah itu ayat berbunyi fankihu ma toba lakum minan nisa. Kalimat toba artinya yang kamu senangin. Nikahilah wanita-wanita yang kamu senangin. 2, ada yang bilang langsung 2 tuh, lihat ayat Quran. Kok kita kawin atau doang misalnya. Padahal Al-Quran nyebut langsung 2. Mana atunya? Nggak ada katanya. Padahal saudara-saudara ketika disebut pankihu, di situ udah ada 1. Ya. Artinya nih ketika Al-Quran berbunyi ini fankihu ma toba lakum.
itu udah berarti satu orang. Ya, kawinilah wanita-wanita lain. Berarti kan dia udah menikah satu. Ya, kalau nggak ada perempuan ya nggak dikatakan dia menikah. Baru tuh dah 2, 3 atau 4 itu maksimal. Itu maksimal 4 ya. Masna wa thulatsa wa ruba. 2, 3 atau 4. Kemudian ini ada semacam petunjuk Al-Qur'an. Fa in khiftum alla ta'dilu fawahidatan aw ma malakat aymanukum. Ya. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil. Takut nggak bisa adil di dalam yang tadi saya bilang. Ya, gilir nggak adil. Kadang-kadang di sana sehari, di sana malah 3 hari. Ini kan nggak seimbang begitu. Kalau begitu udah kawin atu aja. Jadi nggak ada gilir-gilir udah kalau kawin atu aja. Ya. Jadi kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka kawinilah seorang saja. Ada penjelasan itu 265. Lihat. Berlaku adil ialah perlakuan yang adil dalam meladeni istri seperti pakaian, tempat, giliran dan lain-lain yang bersifat lahiriah. Itu bisa dilakukan oleh laki-laki. Yang penting yang bersifat lahiriah. Ya, rumah begitu juga. Jangan rumah bini tua cakep banget, bini muda cuman gubuk doang begitu. Nah, ini nggak adil kalau begitu. Karena kita bisa adil masalah ini. Samain gitu ya. Pakaian di sono dibeliin yang mahal-mahal, di sini pakaiannya yang murah-murah. Nah, ini nggak adil lagi. Ya. Jadi harus itu berlaku adil di situ karena kita bisa melaksanakan, kita bisa berlaku adil di situ. Ame gilir begitu juga, di sana sehari, di situ sehari. Jangan di sini sehari, di sana 2 hari, nggak adil lagi begitu. Ya. Maka itu nggak boleh. Jadi di sini nih yang diminta adil lahiriah, manusia bisa, bukan bukan adil batin, bukan adil secara hati. Hati susah ini. Ya, hati saudara-saudara susah. Dia istilahnya kadang-kadang senang kepada seseorang, ya mungkin nggak senang sama yang ini misalnya. Itu jiwa manusia begitu. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka kawinilah seorang saja. Ya. Di nomor 266 tuh ada tambahan, Islam memperbolehkan poligami dengan syarat-syarat tertentu. Ya tadi berlaku adil. Sebelum turun ayat ini poligami sudah ada dan pernah pula dijalankan oleh para nabi sebelum Nabi Muhammad SAW. Ayat ini membatasi poligami sampai 4 orang saja. Ada sahabat Nabi bininya 9. Ya, kemudian kata Nabi pilih 4 aja, yang lain ceraikan. Begitu, maksimal 4. Ya. Jadi dalam Islam maksimal 4. Kalau ada yang bininya lebih dari 4 itu kacau itu. Itu pemahaman yang udah nggak bisa dianggap itu. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka kawinilah seorang saja. Atau budak-budak yang kamu miliki. Ini zaman dulu ini. Jadi bolehlah punya bini 1 aja dah supaya nggak mesti adil dengan budak-budak. Kalau budak nggak pakai dinikahi, budak itu dimiliki. Anggap saya beli ke pasar budak. 5 budak saya beli, saya pakai 5-5-nya, nggak apa-apa. Dia nggak pakai nikah. Tapi ingat sekarang nggak ada budak, ntar mau beli aja lagi. Nggak ada perbudakan para hadirin, nggak ada. Zaman dulu begitu. Jadi seseorang boleh berhubungan badan dengan hanya memiliki budak. Dibolehkan dalam Al-Quran. Nah, nggak ada yang jual lagi. Lagi emang budaknya nggak ada, mau dijual. Jadi bininya yang resmi, artinya bini dari merdeka, istri dari orang merdeka 1. Budaknya ada 10, 20, zaman dulu begitu. Maka anaknya banyak. Ya. Nah, itu nggak apa-apa. Karena dulu kan peperangan, dari peperangan itu kan timbul perbudakan, maka yang perang dapat bagian budak. Ya, dapat bagian budak begitu. Nah, ketika dapat budak, dia mau pakai harus head dulu. Namanya apa istilahnya, idahnya begitu. Idahnya head dulu, habis head kan suci, berarti rahimnya bersih. Nanti kan punya anak begitu.
Nah anak ini saudara-saudara langsung dia ngikutin orang tua laki. Berarti ini anak jadi merdeka. Ya, ini anak merdeka, enggak ngikutin ibunya karena ibunya statusnya budak gitu ya. Itu sih kalau di ngomong dalam-dalam percuma juga itu. Nggak ada budak sekarang, tanggung nih, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya. Jadi kalau punya istri satu, sampai punya budak 10-20, itu dipakai budaknya, itu lebih adil katanya, supaya nggak menganiaya begitu. Daripada punya istri orang merdeka semuanya, perempuan merdeka semuanya, nanti kamu nggak bisa berlaku adil. Ya.